Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, bahkan diberikan kita umur dan diberikan iman dan Islam, sehingga pada siang hari kita sama-sama hadir di Masjid Nur Syuhada Mapolda ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya insyaallah sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'at fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apabila pada hari Jumat kita mendengarkan seruan azan, panggilan azan, sementara kita masih melaksanakan tugas-tugas kedinasan, itu untuk sementara kita hentikan dulu. Kita demi untuk mengingat panggilan Allah. Ya, panggilan Allah adalah diingatkan lewat azan. Yang demikian itu insyaallah lebih baik apabila untuk mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, ya pada kesempatan ini berdasarkan dalil tadi, maka pada hari Jumat itu dikatakan hari yang spesial. Jadi kita bisa mengambil tema bahwa bagaimana itu keutamaan di hari Jumat itu. Karena kita ketahui bahwa
di dalam seminggu itu adalah 7 hari, dan intinya 7 hari itu yang paling spesial adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu dikatakan spesial? Karena hari Jumat itu dikatakan rajanya semua hari. Makanya itu kalau ada panggilan, ya kita harus segera ke masjid. Ada panggilan untuk mengabdi kepada Allah yang merupakan sedekah seluruh dunia, sedangkan panggilan untuk melaksanakan pengabdian kita kepada negara ada waktunya. Jadi sementara kita tinggalkan dulu. Jadi oleh karena itu hari Jumat ini sama dengan raja semua hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa hari Jumat ini adalah merupakan penghapusan dosa. Kenapa dikatakan penghapusan dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Tentunya untuk kita ini sebagai dikatakan orang yang bertakwa adalah diantaranya adalah melaksanakan perintah-perintah sebagai amalan-amalan kita. Jadi oleh karena itu kita ini semua yang hadir ini apabila sudah melaksanakan amalan-amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita selama hidup sampai Jumat yang akan datang. Dengan catatan bahwa kita betul-betul melaksanakan amalan. Ya tentunya saya mengingatkan diri saya dan seluruh jemaah, kita membedakan amalan atau pengabdian tanggung jawab kita kepada Allah, di mana tadi sudah panggilan Jumat, sudah ada waktunya. Karena waktu Jumat ini hanya kurang lebih 30 menit, dan tugas kenegaraan juga ada waktu istirahat. Maka kita istirahat dulu untuk tugas negara dan kita menuju untuk tugas menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai amal. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kita untuk pengamalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini terampuni dosa kita. Rasulullah bersabda, buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaum ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa untuk kesempurnaan keislaman kita supaya dihapuskan dosa kita, yaitu yang pertama kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya kira semuanya sudah hafal, tinggal pengamalan dalam hati kita apakah ikhlas atau tidak sebagai penyaksian kita kepada Allah dan penyaksian kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita sudah ikhlas sejalan dengan hati nurani kita, maka insya Allah akan terampuni dan memenuhi rukun Islam yang pertama. Dan rukun Islam itu ya diucapkan di mana saja. Apakah kita disunat Islamkan, apakah kita membangun rumah tangga yang baru nikah, atau ya mungkin kita diangkat sebagai pejabat, itu ada perintah-perintah untuk mengatas nama Allah. Itu semuanya adalah demi untuk melaksanakan amanah yang dibebankan untuk kita, supaya kita bisa membedakan mana amanah yang diberikan Allah dan mana amanah yang diberikan oleh negara. Kalau ini dilaksanakan karena Allah, maka insya Allah
kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat yang intinya adalah sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Selebihnya itu sholat sunat rawatib untuk mengiringi sholat wajib. Kemudian sholat yang lain, nah, itu semuanya adalah untuk mengimbangi sholat sebagai pengamalan kita. Kalau ini kita laksanakan dengan khusyuk dan benar, maka insya Allah akan diampuni dosa kita. Kemudian selanjutnya adalah mengeluarkan zakat atau sedekah. Ya, di dalam mengeluarkan sedekah, tentunya di dalam beribadah, mengabdi kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, kita kan tidak makan, dilarang makan. Kalau makan ya batal salatnya. Makanya ini juga dikatakan berpuasa. Di samping kita melaksanakan atau mengeluarkan zakat selama setahun. Tentunya untuk mengeluarkan zakat selama harta yang kita miliki, tentunya punya versi yang bermacam-macam. Ya, katakanlah kita ambil sampel, kita sebagai pejabat, kita ada gaji kita atau ada yang kita terima yang berupa tender atau pemberian spontanitas dan mana saja, maka itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau gaji kan sudah jelas. Kalau ini dilaksanakan, dikeluarkan dengan jelas, maka itulah pertanggungan jawaban kita dan kita sudah melaksanakan perintah Allah sebagai amal jariah kita untuk menghapuskan dosa kita. Karena zakat dan sedekah itu adalah untuk membersihkan harta yang kita miliki, untuk memperpanjang umur kita dan menolak bala. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Kemudian selanjutnya adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan tadi sudah disinggung bahwa dalam berpuasa itu, di dalam melaksanakan sholat itu juga kita dalam keadaan berpuasa. Karena kalau dalam keadaan makan sambil takbir itu batal ibadah puasa kita. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan haji ini sekarang sudah banyak persyaratan. Sudah mampu untuk melaksanakan pembayaran, tapi tidak bisa untuk menjangkau belum memenuhi syarat jangka waktunya. Maka ini disamakan tidak mampu. Makanya itu yang belum haji, mohon maaf, dia bersabar karena ada jaminan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-Jum'atu, ya, al-Jum'atu, ya, Zidul Masakin, bahwa Jumat itu, hari Jumat itu adalah harinya orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kampungnya di Madinah sana, di Mekah sana, tapi dia cuma satu haji. Selebihnya itu hajinya di masjid untuk melaksanakan Jumat bersama-sama jamaah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah sama hajinya orang-orang yang tidak mampu. Jadi oleh karena itu yang belum haji di masjid ini, ya rajin-rajinlah kita sholat Jumat di masjid ini. Dan ada hadis mengatakan barang siapa yang sengaja kecuali yang bertugas ada unsur, ya, katakanlah yang bertugas dinas pengamanan, silakan. Kalau satpam ganti-gantian, jangan bertemu
berurut-urut 3 kali. Satu kali lanjutkan, itu ada itu namanya. Tapi mereka kalau sholat bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur untuk pengganti sholat Jumat. Jadi oleh karena itu kepada kita semua yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, ya rajinkanlah untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan apabila berturut-turut kata Nabi 3 kali, maka dicatat namanya masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bahwa keistimewaan pada hari Jumat itu adalah kita memperbanyak doa. Karena hari Jumat itu adanya rajanya semua hari, berbeda dengan hari Senin, Selasa, Rabu. Mungkin kita berdoa belum ditakdir oleh Allah, tapi hari Jumat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu, pasti aku kabulkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Jumat ini kita sering atau memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Kahfi. Ya, apabila kita membaca surat Al-Kahfi, kalau belum tidak senang atau bacaannya, tajwidnya terlalu sulit, boleh ayat-ayat lain, ayat Yasin atau ayat-ayat yang gampang. Maka itu kalau kita melaksanakan membaca Al-Quran pada hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita memperbanyak salawat. Ya, salawat beberapa versi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesuai selera kita, mau lagu atau mau biasa-biasa. Kemudian yang selanjutnya kita memperbanyak sedekah. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Dengan kita sering bersedekah, apalagi pada hari Jumat ini, lewat di depan kita celengan, ya seberapa saja. Kalau tidak sempat, boleh. Yang penting waktu Jumat itu mulai dari maghrib kemarin masuk waktu maghrib sampai sebentar masuk maghrib, itu hanya Jumat. Cuma bukan sampai ini hari. Dengan demikian waktu luas. Siapa tahu duit tidak dibawa, ya boleh. Yang penting sebelum waktu masuk maghrib. Ya, karena waktu Jumat singkat. Ya, demikian khutbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahmatullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyah hajat.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nas'aluka imanan kamilan wa ilman wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim wallahu ya'lamu ma